Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dari kelas A Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai lipid, materi lipid. Seperti yang kita lihat pada slide di atas, terdapat beberapa kata-kata motivasi atau mutiara yang diberikan oleh dosen tersayang kita atau tercinta kita adalah Ibu Yusma. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu lipid. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, klasifikasi, kecukupan, akibat kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir jenis pangan sumber dari lipid itu sendiri. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau klorofon, namun biasanya tidak larut dalam air. Definisi lipid itu sendiri adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik, terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti klorofon, benzena, dan etil ether. Fungsi dari lipid itu sendiri, yang pertama menghasilkan energi, yang kedua dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan, dan peredaran vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, menyediakan asam lemak esensial. Yang keempat, memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Yang keenam, memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Fungsi lipid dari referensi lain yang berbeda dari referensi yang tadi adalah isolator panas, sebagai isolator panas dan sebagai bahan penyusun membran sel atau organel, dan lipoprotein. Tipe lipid dibagi menjadi 4, yaitu simple lipid, kompleks lipid, different lipid, dan yang terakhir etil alkohol. Tipe lipid dalam makanan yaitu di makanan dalam bentuk trigliserida atau gliserol dan asam lemak 95%, fosfolipid, kolesterol. Terdapat 3 tipe asam lemak. Yang pertama asam lemak jenuh, yang kedua asam lemak tak jenuh, dan yang terakhir asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh itu kebanyakan bentuknya padat, berasal dari sumber binatang, susu, mentega, kuning telur, coklat, keju, minyak kelapa, selai coklat. Lain halnya dengan asam lemak tak jenuh, kebanyakan dalam bentuk cairan seperti minyak zaitun, alpukat, minyak jagung, dan kanota, dan lain-lain sebagainya. Kecukupan lemak dapat kita lihat pada tabel di atas. Di situ terdapat klasifikasi kecukupan lemak berdasarkan kelompok umur. Kategorinya terdiri dari berat badan, tinggi badan, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan mineral. Kategori kecukupan umur dimulai dari bayi atau anak sampai dengan ibu hamil 6 bulan kedua. Akibat dari kelebihan lemak adalah dapat terserang penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Akibat dari kekurangan dari lemak adalah kebodohan, dapat mengakibatkan kebodohan, marasmus, KVA, defisiensi vitamin D, E, K. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu obesitas. Obesitas merupakan suatu peningkatan massa jaringan lemak tubuh yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi.
Obesitas adalah penyakit kronik multifaktorial kompleks yang berkembang sebagai hasil dari interaksi genotif dan lingkungan yang melibatkan perilaku sosial, kebudayaan, psikologi, metabolik, dan genetik. Adapun karakteristik dari obesitas dapat dilihat pada slide di atas. Kategori intake menurut Asia Pasifik perspektif dibedakan menjadi 3, yaitu kategori kurus, normal, dan gemuk. Dapat dilihat pada slide di atas. Ini terdapat beberapa jurnal mengenai materi dari lipid itu sendiri. Jurnalnya ini termasuk dalam kategori internasional. Adapun pertanyaan yang sering muncul mengenai lipid adalah apa yang dimaksud dengan lemak tak jenuh. Jadi, lemak tak jenuh merupakan lemak yang mempunyai gugus alkil dengan rantai hidrokarbon tak jenuh. Lemak tak jenuh disebut minyak lemak nabati yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asam lemak? Jawabannya adalah asam lemak adalah senyawa alfati dengan gugus karboksil. Bersama-sama dengan gliserol, asam lemak merupakan penyusun utama minyak nabati atau lemak. Selain itu, asam lemak adalah bahan baku untuk semua lipid pada makhluk hidup. Asam lemak tidak lain adalah asam karbonat atau asam karbosilat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses metabolisme lemak dalam tubuh? Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana lemak dicerna dalam tubuh? Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan lipase. Karena lipase larut dalam air, materi lipid diubah menjadi globola kecil teremulsi oleh garam empedu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.